Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel keterampilan akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi spreadsheet atau aplikasi pengolah angka atau Excel yang biasa digunakan sebagai soal UKK akuntansi atau ujian kompetensi keahlian akuntansi. Di sini saya punya 5 soal. Coba langsung saja kita kerjakan. Soal yang pertama adalah soal penjualan mobil Honda PT Mobil Indo pada Desember 2024. Di sini kita diminta untuk mengisi nama mobil, harga satuan, total harga, diskon, dan juga harga bersih. Untuk mengisinya itu kita berasal dari tabel kode barang. Jadi mengisinya kita tidak secara manual. WRV sama dengan Honda WRV. HRV sama dengan Honda HRV. Nah, kalau kita mengerjakan secara manual, maka sudah pasti akan keliru atau akan disalahkan oleh penguji kita. Jadi kita menggunakan rumus Excel. Yang pertama adalah nama mobil. Untuk nama mobil, harga satuan, dan diskon ini nantinya kita akan menggunakan rumus if VLOOKUP. Coba langsung saja kita kerjakan. Untuk nama mobil kita menggunakan rumus if kode mobil sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, kemudian titik koma VLOOKUP. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian buka kurung, kode mobil lagi, kemudian titik koma, kita blok tabel kode barangnya dari kode mobil sampai dengan diskon. Kemudian biar bisa kita tarik ke bawah, maka kita absolutkan. Kemudian karena yang kita inginkan adalah nama mobil, maka kita kasih keterangan titik koma 2. Jadi nama mobilnya itu 2, harga satuannya 3, diskonnya itu adalah 4. Kemudian false and true-nya kita kasih angka 0 saja. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kalau sudah, kita enter. Akan muncul Honda WRV menggunakan rumus if VLOOKUP. Yang kedua adalah harga satuan, juga sama menggunakan rumus if VLOOKUP. If kode mobil sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, kemudian titik koma VLOOKUP. Kemudian kode mobil lagi, kemudian titik koma, kita blok kode mobil sampai dengan diskon. Biar bisa kita tarik ke bawah, maka kita absolutkan dengan cara mengklik F4. Kemudian harga satuan adalah titik koma 3. 1 kode mobil, 2 nama mobil, 3 harga satuan, dan yang keempatnya adalah diskon. Ini 3 titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Harganya Honda WRV adalah 282 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah total harga sama dengan jumlah mobil dikali dengan harga satuan, sehingga ketemu 2.820 juta rupiah. Gampang ya, insya Allah mudah kalau kita memahaminya atau mencoba mempelajarinya. Yang berikutnya adalah diskon. Diskon juga sama, kita menggunakan rumus if VLOOKUP, yaitu if kode mobil sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma VLOOKUP. Kode mobil lagi, titik koma,
kita blok tabel kode barang dari kode mobil sampai diskon, kita absolutkan, kemudian titik koma 4, titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Diskonnya, maaf, ini ya, titik koma, kemudian kita kalikan dengan total harga. Tapi lupa karena belum kita kalikan dengan total harga. Jadi biar ketemu rupiahnya. Oke, saya ulang lagi. Untuk diskon, if kode mobil sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma, below up, buka kurung kode mobil, titik koma, kita blok tabel kode barang, absolutkan dengan cara mengklik F4, titik koma 4, titik koma 0 untuk false and true nya, tutup kurung 2 kali, dikali dengan total harga. Ketemu diskonnya adalah 10% untuk WRV, yaitu sebesar 282 juta rupiah. Harga bersihnya yang berikutnya adalah harga bersih sama dengan total harga dikurangi dengan diskon. Sudah. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah. Selesai untuk soal yang pertama. Jadi nama mobil, harga satuan, dan diskonnya itu kita menggunakan rumus di VLOOKUP. Kalau total harga ini hanya penjumlahan saja. Yang berikutnya adalah soal 2. Ini soal 2 adalah perhitungan upah tenaga pengajar dari Biro Pendidikan. Di sini Biro Pendidikan memiliki 5 karyawan. Masing-masing itu memiliki jumlah jam kerja dan jam lembur yang berbeda-beda, dan pastinya total penghasilan kerja dan lemburnya juga bakalan berbeda-beda. Coba kita ketik saja. Kalau ini kita mudah ya, karena hanya penjumlahan dan perkalian saja. Untuk kerja yang sesuai remaja berarti jumlah jam kerja dikali dengan upah kerja per jam, yaitu 100.000. Kita klikkan saja. Sedangkan lemburnya sama dengan jumlah jam lembur dikali 120.000. Nah, ini. Jadi ketemu jumlah jam lemburnya untuk Surya Atmaja adalah 480. Kemudian upah kotor sama dengan upah kerja. Upah kerja ditambah dengan upah lembur. Ketemu 2.880.000. Sedangkan PPh-nya itu adalah 5% dikali dengan upah kotor. Nah, jadi ketemu 144.000 rupiah. Upah bersihnya sama dengan upah kotor dikurangi dengan PPh 5%. Ketemu 2736.000 rupiah. Biasa ya. Jadi kalau total upah kerja itu sama dengan jumlah jam kerja dikali 100.000. Kalau yang lembur adalah jumlah jam lembur dikali 120.000. Upah kotor sama dengan total kerja ditambah total lembur. PPh sama dengan 5% dikali upah kotor. Kalau upah bersih sama dengan upah kotor dikurangi dengan PPh 5%. Kalau sudah ini kita blok, kemudian tinggal kita tarik saja ke bawah. Selesai. Berikutnya tinggal kita jumlahkan saja menggunakan rumus sum. Tarik, tutup kurung. Yang samping juga tinggal kita tarik. Selesai. Yang berikutnya adalah kita menghitung nilai maksimum. Jadi menggunakan rumus max. Buka kurung. Kita blok upah bersih Surya Atmaja sampai dengan Ayu Rismalia. Sampai Ayu Rismalia.
Ya, dan kita tutup kurung, kita enter saja. Kemudian yang nilai minimum itu adalah menggunakan rumus min. Buka kurung, upah bersih Surya Atmaja sampai Ayu Risma ya. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, itu. Yang nilai rata-rata sama dengan average. Buka kurung, upah bersih Surya Atmaja sampai Ayu Risma ya. Dan kita tutup. Nah, ini kurang I-nya, average. Kurang I saja bisa mempengaruhi hasilnya, average. Selesai untuk soal nomor 2. Yang berikutnya adalah soal nomor 3. Ini adalah daftar gaji pegawai PT Rohma. PT Rohma itu memiliki 5 pegawai dengan status, golongan, dan nama kerja serta jumlah anak yang berbeda-beda. Itu akan mempengaruhi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan khususnya, sehingga nanti akan berakibat pada berbedanya gaji bersih dari masing-masing pegawai. Coba langsung saja kita kerjakan. Yang gaji pokok, di sini ada keterangan golongan X 3.200.000, golongan Y gajinya 4.200.000, dan golongan Z gajinya adalah 5.200.000. Berarti ini kita menggunakan rumus if saja. Sama dengan if golongan sama dengan tanda petik X, maka gajinya adalah 3.200.000. Kemudian titik koma lagi, jika golongan sama dengan Y, maka gajinya adalah 4.200.000. Yang ketiga adalah jika, ini kurang titik koma, jika golongan sama dengan Z, maka gajinya adalah 5.200.000. Jika tidak ketiganya, maka 0, itu saja. Kita tutup kurung sebanyak 3 kali sampai berwarna hitam. Kalau sudah, kita enter saja. Coba kita cross check. Golongan Y adalah 4.200.000. Sudah benar ya? Kalau sudah benar, kita lanjut ke tunjangan keluarga. Di sini tunjangan keluarga, jumlah anak lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4, maka tunjangannya adalah 12%. Jika jumlah anak kurang dari 3, maka tunjangannya adalah 10%. Sama ini juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini if jumlah anak, berarti jumlah anak lebih dari sama dengan 4, maka 12%. 12%. Kemudian yang kedua adalah if jumlah anak kurang dari 4, maka 10%. Tutup kurung 2 kali. Nah, ini kalau kita enter, maka yang muncul adalah 12% atau 10%. Karena yang kita inginkan adalah nominal, maka kita kalikan dengan gaji pokok. Nah, maka yang muncul adalah nominal rupiahnya untuk tunjangan keluarga. Coba kita cross check. Dini jumlah anaknya adalah 3, maka itu adalah kurang dari sama dengan 4, maka tunjangannya adalah 10% dari 4.200.000, berarti senilai 420.000 rupiah. Sudah benar. Yang berikutnya adalah tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu adalah 5% dari gaji pokok untuk golongan Z atau yang kerja di atas 4 tahun. Jadi ini kita menggunakan if or ya. If or yang pertama adalah golongannya Z, berarti golongan sama dengan Z atau apa yang kedua, atau yang kerja, berarti lama kerja
lama kerja di atas 4 tahun, berarti P4 lebih dari 4. Maka ini ya, maka 5% dikali dengan gaji pokok, jika tidak sama dengan 0. Tuh. Tuh. Coba kita lihat Dini, mengapa kok tidak memperoleh tunjangan khusus? Karena golongannya adalah golongan Y, yang notabene bukan golongan Z, serta lama kerjanya di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi tidak memperoleh tunjangan khusus. Coba nanti kita lihat siapa saja yang memperoleh tunjangan khusus dari kelima pegawai ini. Gaji bersihnya yang berikutnya adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga ditambah dengan tunjangan khusus. Selesai, sudah. Kalau sudah, tinggal kita blok dari gaji pokok sampai gaji bersih, kemudian kita tarik saja ke bawah. Jadi dari 5 pegawai ini yang memperoleh tunjangan khusus hanya 2 orang, yakni Doni sama Deni. Doni mendapatkan tunjangan khusus karena lama kerjanya adalah lebih dari 4 tahun, yakni 5 tahun. Sedangkan Deni memperoleh tunjangan khusus karena golongannya adalah golongan Z. Golongan Z dan masa kerjanya di atas 4 tahun, yakni 5 tahun. Jadi hanya 2 orang, yaitu Doni dan Deni. Kalau sudah, kita totalkan saja menggunakan rumus SUM. Blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Ini tinggal kita tarik saja ke samping. Kalau sudah, yang berikutnya adalah menghitung nilai maksimal, sama seperti soal yang kedua tadi, menggunakan rumus max. Kita blok dari gaji bersih Dini sampai Deni, tutup kurung, enter. Yang tertinggi adalah miliknya Deni, yaitu sebesar Rp5.980.000. Sedangkan yang terendah adalah miliknya miliknya 3520, miliknya Dina dan juga miliknya Doni. Itu ya. Kemudian rata-ratanya kita menggunakan rumus average, pakai E, jangan efek tok, nanti tidak muncul hasilnya. Average kita blok dari Dini ke Deni. Jadi rata-ratanya adalah 4.510.000. Selesai untuk soal yang ketiga. Gampang ya. Jadi gaji pokoknya kita menggunakan rumus if golongan sama dengan X, maka gajinya 3.200.000. Jika golongan sama dengan Y, maka gajinya 4.200.000. Jika golongan sama dengan Z, maka gajinya 5.200.000. Itu adalah gaji pokok. Yang tunjangan keluarga itu menggunakan rumus if. Jika jumlah anak lebih dari 4, maka tunjangannya 12. Jika jumlah anak kurang dari 3, maka tunjangannya adalah 10. Untuk tunjangan keluarga. Kalau tunjangan khusus itu menggunakan if or, atau jika golongan Z atau kerjanya di atas 4 tahun, maka memperoleh tunjangan khusus 5% dari gaji pokok. Ini rumusnya. Silakan kalian pahami dan kalian praktekkan cara mengerjakan soal. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang keempat. Ini soal penyusunan aset tetap menggunakan metode jumlah angka tahun. Ya, harga perolehannya 120 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, nilai sisanya adalah 20 juta rupiah. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nanti kalau kita mengerjakan penyusunan ini, jumlah yang paling bawah ini hasilnya harus sama dengan nilai sisa, yakni 20 juta rupiah. Kalau beda gimana? Kalau beda pasti keliru. Coba langsung saja kita ke
Nah, menggunakan metode jumlah angka tahun, menggunakan rumus SYD. Nah, SYD, buka kurung, harga perolehan kita absolutkan biar bisa kita tarik ke bawah, kemudian titik koma nilai sisa kita absolutkan dengan cara mengklik F4 biar bisa kita tarik ke bawah, kemudian titik koma umur ekonomis kita absolutkan biar bisa kita tarik ke bawah, kemudian titik koma adalah tahunnya. Ini untuk tahunnya tidak usah kita absolutkan, kalau sudah kita tutup kurung saja, kita enter. Ketemu penyusutan per tahun pertamanya adalah 18181 818. Kemudian yang kedua adalah menghitung akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sama dengan akumulasi penyusutan yang atas, yang kosong ini, ditambah dengan penyusutan tahun pertama. Sedangkan nilai sisanya adalah nilai sisa yang atas atau awal dikurangi dengan penyusutan tahun pertama, dikurangi. Sudah. Kalau sudah, ini kita blok, kemudian kita tarik saja ke bawah. Yang bawah ini ya, beli jumlahnya harus sama dengan nilai sisa. Kalau beda, ya keliru. Nah, itu ya. Bang ya. Yang pertama adalah menghitung penyusutan dengan menggunakan SYD, buka kurung harga perolehan, titik koma nilai sisa, titik koma umur ekonomis, titik koma tahun peri. Kemudian menghitung akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi penyusutan yang atas dikurangi ditambah dengan penyusutan tahun pertama. Ini. Maka nilai sisanya sama dengan nilai sisa awal 120 juta rupiah dikurangi dengan penyusutan tahun pertama. Ini silakan dipelajari dan dipraktekkan dengan cara ikut mengerjakan. Jangan cuma melihat saja, tapi juga ambil soalnya dan langsung praktek mengerjakan biar bisa. Sudah untuk soal yang keempat. Yang terakhir adalah soal yang kelima. Soal yang kelima, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Soalnya apa? Tidak ada soalnya ya? Sudah. Kalau tidak ada soalnya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Intinya kita harus tetap belajar. Jangan belajar waktu mendekati ujian, tapi gunakan waktu-waktu kalian itu untuk belajar. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.